Salam sehat selalu para sahabat dan jangan lupa waras berpikir untuk bangsa. Para sahabat sekalian, ada banyak pertanyaan kepada saya yang salah satunya adalah terkait dengan masalah Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya sepertinya sederhana tapi ini cukup signifikan dan penting bagi kita untuk didiskusikan bersama. Oke para sahabat, pertanyaannya adalah sesungguhnya Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan kita letaknya ada di mana? Nah, sebelum kita membahas itu, maka yang pertama kita akan melihat bahwa Mahkamah Konstitusi letaknya ada pada kekuasaan kehakiman di dalam bab 9. Maka di dalam bab 9 tentang kekuasaan kehakiman itu terdapat 4 norma secara keseluruhan. Yang pertama adalah pasal 24, dia berbicara tentang eksistensi kekuasaan kehakiman, dan kemudian yang kedua terkait dengan dalam rangka apa penegakan hukum di Republik ini. Oke, para sahabat. Kemudian pasal 24A dia bicara spesifik tentang Mahkamah Agung, dan 24B bicara tentang Komisi Yudisial. 24C bicara tentang Mahkamah Konstitusi. Harapan besar misalnya ketika bicara tentang Komisi Yudisial, sesungguhnya dia bisa menjadi sebuah organ yang dapat melakukan pengawasan dalam rangka penegakan hukum di Republik ini, gitu. Yang terkait dengan mengusulkan pengangkatan hakim dan juga pengawasan terkait dengan kode etik dan kode of conduct. Tapi kita akan melihat sekarang bagaimana formulasi bab 9 tentang kekuasaan kehakiman di dalam konstitusi kita. Oke, para sahabat sekalian, yang pertama sesungguhnya kalau kita melihat di mana letaknya Mahkamah Konstitusi, itu kita bisa melihat dalam pasal 24 ayat 2 konstitusi kita. Para sahabat sekalian, pasal 24 ayat 2 itu menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, baik itu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, gitu ya. Dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sehingga dalam konteks kekuasaan kehakiman ada 2 organ yang memiliki kewenangan dalam rangka penegakan hukum. Pertama Mahkamah Agung, yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian sekarang apa sih sesungguhnya fungsi dari Mahkamah Konstitusi itu? Maka kita harus membaca pasal 24 ayat 1. Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung disebutkan dalam pasal 24 ayat 1 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Maka seyogianya kita perlu juga menyinggung sedikit tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kenapa? Karena dulu tidak dikenal dalam konstitusi kita. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tidak disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka di dalam batang tubuh. Nah, tentunya para sahabat masih ingat bagaimana sejarah perdebatan yang menjadi komitmen kebangsaan pada saat amandemen tahun 99 sampai tahun 2001. Bahwa perumus Undang-Undang Dasar yang dilakukan pada saat amandemen bersepakat sebaiknya penjelasan-penjelasan yang bersifat substantif dan bersifat normatif dinaikkan ke dalam batang tubuh. Sehingga kalau kita lihat sekarang dokumen di kita tidak ada penjelasan lagi. Dokumen konstitusi kita hanya ada pembukaan dan batang tubuh yang harus dibaca dalam satu napas, gitu ya. Tidak parsial atau tidak terpisah. Nah, kenapa kekuasaan kehakiman yang merdeka harus diletakkan dalam batang tubuh? Ini sesungguhnya semangat reformasi yang harus meletakkan fundamental, secara fundamental terkait dengan eksistensi kekuasaan kehakiman. Yang kita tahu semua para sahabat, kita pernah punya sejarah yang agak cukup memilukan terkait dengan kekuasaan kehakiman, gitu ya. Kita tahu misalnya bagaimana pada saat zaman Orde Lama, kemudian Orde Baru. Meskipun Orde Lama saya kira kita bisa pilih dengan 2 segmen ya.
Pada saat pertama kali sesungguhnya kekuasaan kehakiman ya sangat merdeka. Bahkan Pompei pernah menuliskan juga bagaimana penegakan hukum pada saat zaman demokrasi liberal khususnya. Kalau kita melihat misalnya ada momentum yang cukup dahsyat juga pada saat itu, misalnya pada saat 3 Juli tahun 1946 terkait dengan kasus Sultan Hamid atau juga kasus Jang Hellenger gitu ya. Ini juga saya kira menjadi sebuah catatan sejarah yang cukup menarik gitu ya. Satu hal. Yang kedua kemudian juga, kita sering mendengar cerita atau coba kutipan atau petikan-petikan dari buku atau risalah tentang bagaimana misalnya sering terjadi riak-riak kecil atau keributan atau miskomunikasi antara Presiden Soekarno dengan Hakim Agung atau Ketua Mahkamah Agung pada saat ketuanya adalah Kusuma Atmaja. Bahkan urusan tempat duduk aja bisa ribut, tapi ini sebetulnya menunjukkan bagaimana eksistensi kekuasaan kehakiman seharusnya harus diletakkan sebagai kekuasaan yang merdeka gitu ya, yang posisinya sederajat dengan organ-organ kelembagaan negara lain. Nah, kemudian kalau kita melihat, meskipun kalau kita perhatikan dalam konstitusi kita khususnya pada saat itu di Undang-Undang Dasar sementara gitu ya, di UDS, bahwa kekuasaan kehakiman itu secara administratif, keuangan dan kepegawaian berada di bawah eksekutif, berada di bawah presiden, namun tetap para hakim agung, khususnya juga ketua Mahkamah Agung, meletakkan pondasi berpikir yang cukup dahsyat tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka. Nah, fase yang kedua yang saya kira ini cukup menjadi perhatian semua, ketika kemudian dekret Presiden 5 Juli 59 mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 menjadi konstitusi kita yang sekaligus menggantikan UUDS gitu ya. Nah, di sini agak berubah kemudian skemanya. Terjadi perubahan skema ini, yang pertama adalah adanya pergeseran kepemimpinan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman gitu ya. Yang dulunya dia sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman pure atau murni berubah menjadi pembantu presiden. Meskipun dalam perspektif politik sangat cukup dipahami dan sangat cukup disadari, karena ketika kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 maka perubahanlah terjadi antara demokrasi liberal kemudian menjadi demokrasi terpimpin, sehingga Soekarno mengambil kendali penuh full power dalam rangka perjuangan revolusi kebangsaan gitu ya. Kan kalau kita melihat misalnya dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 64 itu juga jelas disebutkan bahwa terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman itu sangat revolusioner gitu ya. Jadi semangat revolusi dengan tujuan mewujudkan masyarakat sosialis itu ini menjadi platform dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman. Bahkan juga ada keharusan membuang jauh-jauh jiwa liberalisme, individualisme, bahkan feodalisme, termasuk kolonialisme dalam konteks penegakan hukum. Karena juga salah satu alasannya bahwa kita harus meletakkan penegakan hukum di bawah panji-panji revolusi, maka skema trias politika pun sebaiknya dikesampingkan gitu ya. Itu saya kira kalau kita melihat substansi dari Undang-Undang 19 tahun 64. Bahkan kekuasaan kehakiman bukan merupakan kekuasaan yang merdeka. Itu kalau kita melihat penjelasan ya dalam Undang-Undang 1365 tentang pengadilan dan dalam lingkungan pengadilan umum dan Mahkamah Agung. Jadi memang para sahabat sekalian, ada sebuah kondisi yang menghendaki kekuasaan kehakiman itu tidak merdeka karena dalam rangka revolusi gitu ya. Seperti kita ketahui bagaimana Soekarno bisa melakukan intervensi terhadap peradilan guna kepentingan revolusi. Dan karena memang hakim diposisikan sebagai kekuatan pro revolusi atau bagian penting dalam rangka meletakkan pondasi revolusi untuk menjadi sebuah negara yang merdeka berdaulat tanpa adanya kolonialisme di republik ini pada saat itu, para sahabat. Nah, para sahabat sekalian, kemerdekaan kekuasaan kehakiman juga pernah tergerus pada saat zaman Orde Baru gitu ya. Kalau tadi saya katakan Soekarno
dia bisa melakukan intervensi terhadap peradilan dalam rangka kepentingan revolusi. Kalau pada saat zaman Orde Baru tentunya pendekatannya adalah stabilitas pembangunan ekonomi. Maka sketsa kekuasaan kehakiman pun secara organisasional, administrasi, dan finansial ada di bawah pengawasan Menteri Kehakiman. Kita tahu semua para sahabat bahwa Menteri Kehakiman itu berdasarkan pasal 17 konstitusi kita, dia diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sehingga menteri itu sesungguhnya ada di bawah presiden atau membantu pelaksanaan wewenang dan tugas presiden. Maka pastilah kemudian skemanya kekuasaan kehakiman zaman Orde Baru berada di bawah presiden, karena kementerian kehakiman yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung atau dalam konteks kekuasaan kehakiman. Nah, para sahabat, yang kedua kemudian yang menarik, di samping adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai bagian yang cukup penting bicara tentang eksistensi Mahkamah Konstitusi, juga kemudian fungsinya adalah dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga ada pergeseran paradigma yang cukup dahsyat. Yang dulu pendekatannya adalah kepastian atau hakim dalam proses peradilan ketika membuat sebuah putusan selalu menggunakan nalar subsumsi, menerapkan pasal ke dalam peristiwa konkret. Itu yang kemudian selalu dikatakan dalam ruang publik, kok hakim seperti kacamata kuda, dia hanya menerapkan pasal ke dalam peristiwa konkret. Maka sesungguhnya seharusnya sudah bergeser ketika konstitusi kita bilang cara pendekatannya adalah dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Maka kita tahu semua, keadilan itu memang sulit ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai instrumen penegakan hukum, karena keadilan itu seharusnya ada di dalam masyarakat. Maka sekarang kekuasaan kehakiman harus berkreasi menemukan formulasi keadilan dengan instrumen penafsiran atau bahkan konstruksi hukum kalau memang tidak ditemukan peraturan dalam rangka penegakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa tertentu. Sehingga saya kira orkestrasi justisial yang terjadi di Mahkamah Konstitusi bisa dikatakan, ada yang mengatakan MK progresif, melampaui batas penalaran norma hukum dengan menggunakan cara berpikir penafsiran. Sesungguhnya memang konstitusi kita menghendaki demikian dalam pasal 24 ayat 1. Karena penegakan hukum dan keadilan, makna keadilan tadi bahwa hakim sebaiknya berkreasi dalam rangka menemukan keadilan yang pasti tidak akan bisa ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, tapi para sahabat, itu hanya bisa ditemukan di dalam masyarakat atau perkembangan dinamika sosio-kultural rakyat di Republik ini. Para sahabat sekalian, mari kita sekarang melihat bagaimana formulasi pasal 24 ayat 3 khususnya, karena kita sedang berbicara tentang Mahkamah Konstitusi gitu ya. Pasal 24 ayat 3 juga ini beririsan sesungguhnya dengan Mahkamah Konstitusi gitu ya. Karena di sana disebutkan bahwa tidak hanya Mahkamah Agung yang melingkupi di bawah peradilan umum, agama, militer, dan tun, termasuk Mahkamah Konstitusi, juga ternyata ada badan-badan lain. Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman gitu ya. Kenapa tadi saya jelaskan beririsan dengan Mahkamah Konstitusi? Karena nanti pada saat kita bicara tentang kewenangan menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah, ini yang akan beririsan dengan Mahkamah Konstitusi. Oke, para sahabat sekalian, kalau kita bicara detail tentang Mahkamah Konstitusi, maka kita akan melihat bagaimana pasal 24C mengaturnya. Yang pertama, bahwa dalam pasal 24C ayat 1 dikatakan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Maka ini berbeda dengan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Jadi kalau peradilan di bawah Mahkamah Agung kan, kalau kita mengajukan gugatan gitu ya, atau penyelesaian dan pemeriksaan perkara di peradilan di Republik ini, baik yang bersifat special court maupun special chamber gitu ya, itu tingkat pertama. Kalau masih keberatan, maka kita bisa banding, kemudian bisa kasasi kalau masih keberatan juga, bahkan kalau ada novum atau bukti baru bisa
PK, bahkan PK juga bisa di atas PK meskipun ada pembatasan begitu ya. PK di atas PK kalau misalnya ditemukan novum yang irisannya terkait dengan putusan Mahkamah Agung. Para sahabat sekalian, di MK tidak begitu, jadi bersifat mengadili pada tingkat pertama, jadi tidak ada upaya banding, maksudnya tidak ada upaya lain di luar itu, dan terakhir begitu ya. Dan kemudian juga putusannya bersifat final. Memang tidak ada lembaga yang bisa melakukan koreksi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi kecuali dalam kepentingan akademik dan juga dalam kepentingan ruang publik gitu ya, untuk mensosialisasikan dan menerjemahkan serta menjelaskan apa makna putusan Mahkamah Konstitusi. Para sahabat sekalian, kemudian kewenangannya apa? Ada 4 kewenangan kalau saya katakan dan 1 kewajiban. 4 kewenangan itu diatur dalam pasal 24C ayat 1 dan kemudian kewajibannya ada diatur dalam pasal 24C ayat 2. Kewajiban yang pertama para sahabat gitu ya, bahwa Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Normanya jelas atau imperatif atau tegas. Yang diuji undang-undang, alat ujinya adalah undang-undang dasar. Jadi vertikal ke atas gitu ya. Karena undang-undang dasar ada di atas undang-undang. Kalau menggunakan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sudah dalam pasal 7 gitu ya. Nah, kita akan perhatikan. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar yang bermakna vertikal, MK juga pernah melakukan sebuah orkestrasi terhadap pengujian tersebut atau judicial review. Yaitu yang pertama adalah MK menggunakan undang-undang dalam rangka menguji undang-undang, atau kita lihat misalnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Karena yang digunakan adalah instrumen Undang-Undang 12 2011, bahkan juga lampiran 2 Undang-Undang 12 2011. Memang lampiran 2 Undang-Undang 12 tahun 2011 itu bicara tentang teknik perumusan peraturan perundang-undangan yang di dalam batang tubuhnya disebutkan tidak terpisahkan dari Undang-Undang 12 2011 sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Dalam putusan MK juga mengatakan sangat menyadari bahwa konstitusi tidak mungkin mengatur hal yang teknis. Sepanjang ada pendelegasian dalam konstitusi untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang, maka itu bisa dijadikan sebagai instrumen bagi MK untuk melakukan pengujian. Jadi seperti vertikal gitu ya. Meskipun cara berpikirnya MK konstitusional gitu ya. Ketika MK harus menguji aspek formil peraturan perundang-undangan, baik proses gitu ya, mekanisme, kemudian juga prosedur, termasuk juga teknis perumusan peraturan perundang-undangan. Yang kedua kemudian juga yang cukup sangat rame gitu ya, menjadi seperti ada perdebatan yang cukup panjang sampai sekarang terkait dengan MK pernah menguji Perpu gitu ya, peraturan pemerintah sebagai pengganti dari undang-undang, dan ini berkali-kali saya kira MK meskipun putusannya selalu saja dikatakan pemohon kehilangan objek. Nah, para sahabat sekalian, karena memang dalam skema konstitusi kita bahwa Perpu itu nanti akan diuji gitu ya oleh DPR atau political review orang menyebutnya, atau bahkan disebut juga legislative review dalam satu masa sidang, berarti 3 bulan ya, satu kali reses itu DPR wajib menguji gitu ya Perpu. Kalau misalnya Perpunya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka DPR akan meminta Presiden untuk mengusulkan rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang. Nah, ketika misalnya DPR-nya mengatakan tidak bertentangan dengan konstitusi atau kepentingan rakyat, maka Perpu itu sebetulnya sudah berubah menjadi undang-undang, sehingga kemudian tadi saya katakan putusan MK selalu mengatakan pemohon kehilangan objek. Karena ketika dia mohonkan itu Perpu oleh pemohon, sementara begitu diperiksa Perpunya sudah berubah menjadi undang-undang. Yang kedua, kalau misalnya kata DPR Perpunya bertentangan dengan konstitusi dan kepentingan rakyat, maka DPR akan meminta kepada Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang pencabutan Perpu menjadi undang-undang. Itu sebuah catatan sebagai ruang publik untuk berdiskusi ketika MK melakukan sebuah orkestrasi justisial dalam rangka judicial review terhadap kewenangannya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Para sahabat sekalian, kemudian yang kedua kewenangannya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar.
memutus sengketa kewenangan lembaga negara atau kita sering menyebutnya SKLN gitu ya, yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, para sahabat sekalian, kalau kita membaca konstitusi kan banyak sekali itu lembaga negara gitu ya. Bisa 38 kali ya, bahkan bisa 40. Bahkan kalau kita klasifikasikan, kalau saya melihat paling tidak ada 4 klasifikasi begitu ya, lembaga negara yang diatur dalam konstitusi. Yang pertama para sahabat, ada lembaga negara yang disebutkan secara tegas, hurufnya besar, dan diberikan kewenangan oleh konstitusi gitu ya. Ada MPR, ada DPR gitu ya, ada MK, ada MA gitu ya, ada BPK. Hurufnya besar-besar dan diberikan kewenangan oleh konstitusi. Yang kedua, ada juga yang disebutkan bahwa lembaga negara dalam konstitusi tapi dia tidak diberikan kewenangan. Contoh misalnya KPU ya. Kalau kita melihat diatur dalam pasal 22E ya. Pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum. K-nya kecil, P-nya kecil, U-nya kecil. Nah, dalam perspektif drafting secara teknis bahwa kalau organ itu diatur dengan huruf kecil dirumuskannya, maka sebetulnya organ itu hanya punya tugas, tidak punya kewenangan, begitu ya. Nah, sehingga dulu sempat ramai juga KPU kok harus meminta pertimbangan DPR tuh untuk membuat peraturan KPU ya, karena memang KPU dalam konstitusi tidak diberikan kewenangan, sementara lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan itu adalah harus lembaga yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga harus mendapatkan pertimbangan dari lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi. Bahkan yang kedua saya kira, kenapa KPU hurufnya kecil, karena memang dulu mungkin ada perdebatan. Kan begini, kalau hurufnya kecil organ itu, maka dalam peraturan pelaksananya boleh diubah nama organnya. Saya kira dulu perdebatannya, apakah pemilihan umum penyelenggaranya mau bersifat independen, berarti namanya komisi itu tadi, kalau KPU gitu ya, atau pemerintah dengan menggunakan istilah atau nomenklatur lembaga, misalnya LPU. Nah, kalau misalnya terjadi sesuatu terhadap KPU, bisa saja diubah dengan LPU tanpa harus merubah Undang-Undang Dasar, begitu ya maknanya. Nah, yang saya kira ini juga menjadi penting gitu ya. Dan yang ketiga para sahabat, ada juga organ negara di dalam konstitusi kita yang disebutkan organnya tapi tidak disebutkan kewenangannya, namun kewenangannya akan diatur dengan undang-undang. Yang keempat, ada juga organ negara para sahabat yang organnya tidak disebutkan tapi kewenangannya disebutkan. Seperti tadi sudah saya jelaskan dalam pasal 24 ayat 3. Badan-badan lain yang kewenangannya terkait dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan lain, organnya nggak disebutkan, tapi kewenangannya disebutkan terkait dengan kekuasaan kehakiman. Oh, tambah satu para sahabat, dalam perspektif konstitusi juga ada yang disebut dengan constitutional important, derajat kepentingan tersembunyi, gitu ya. Jadi organnya tidak disebutkan, kewenangannya juga tidak disebutkan, tapi organ itu harus ada. Misalnya kalau kita membaca substansi dari pasal 28 tentang human rights, tentang hak asasi manusia, yang pada prinsipnya berbicara tentang pelindungan atas hak-hak fundamental rakyat, baik yang bersifat derisible maupun yang non-derisible, begitu ya. Maka intinya adalah ada pembatasan terhadap negara melalui hak asasi manusia. Sehingga dalam rangka untuk melakukan penegakan terhadap hak asasi manusia dibutuhkan organ gitu ya. Itu yang disebut dengan derajat kepentingan tersembunyi. Nah, sehingga para sahabat sekalian, yang dimaksud dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa SKLN tidak seluruh organ negara yang diatur dalam konstitusi gitu ya. Karena tidak semua organ negara yang diatur dalam konstitusi diberikan kewenangan oleh konstitusi. Begitu para sahabat. Yang ketiga, kemudian kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan terkait dengan pembubaran partai politik gitu ya. Ya, kita tahu bahwa partai politik itu harus memiliki ideologi, dan saya kira tadi saya katakan bahwa dokumen pembukaan dengan batang tubuh adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan. Berarti satu dokumen. Kalau kita bicara misalnya tentang ideologi Pancasila, lepas dalam perspektif politik maupun filosofis bisa diperdebatkan apakah alinea keempat itu
Pancasila atau sila-sila Pancasila disebut ideologi gitu ya, maka MK sebagai guardian of konstitusi punya kewenangan untuk menjaga dan menegakkan konstitusi, salah satunya itu. Dan saya kira yang keempat adalah terkait dengan kewenangan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, para sahabat sekalian, bahwa kalau kita melihat MK punya kewenangan terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum, yang dimaksud adalah perselisihan perolehan suara gitu ya, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum gitu ya. Itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Makanya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam pasal 2-nya disebutkan bahwa peradilan itu tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa perolehan suara. Kenapa? Karena konstitusi kita bilang itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi begitu ya. Tapi begitu dalam konteks skema elektoral di Republik ini, sepanjang bukan urusannya sengketa perolehan suara, Tun bisa memeriksa dan memutus. Demikian para sahabat gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan perselisihan tentang hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi? Maka kita bisa melihat di dalam pasal 22E ya. Gitu. Dalam pasal 22E dikatakan, ayat 2 kalau tidak salah, disebutkan bahwa yang disebut dengan pemilihan umum itu adalah memilih DPR, memilih DPD, memilih presiden dan wakil presiden, serta memilih DPRD. Kalau begitu pertanyaannya, konstitusi kita tidak menyebutkan pilkada adalah bagian dari pemilu. Sehingga makna dari pasal 24C ayat 1 terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum tidak termasuk di dalamnya hasil pemilihan kepala daerah. Kita tahu juga bahwa urusan pemilihan kepala daerah diaturnya dalam pasal 18 ayat 4 gitu ya. Konstitusi kita bahwa gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Maka skemanya dia tidak masuk ke dalam skema pemilihan umum berdasarkan pasal 22E ayat 2 gitu ya. Tapi pertanyaannya kemudian, kok kenapa sekarang bahwa terkait dengan masalah perselisihan tentang pilkada diperiksa, diadili dan diputus oleh MK? Nah, para sahabat sekalian, sebetulnya itu diatur di dalam undang-undang tentang pemilihan kepala daerah gitu ya. Di dalam pasal 157 gitu dijelaskan di sana, undang-undang tentang pilkada ya. Pasal 157 ayat 1 disebutkan bahwa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah akan dilakukan oleh badan peradilan yang bersifat khusus. Jadi akan ada badan peradilan yang bersifat khusus yang tadi saya katakan. Badan itu lahir dari pasal 24 ayat 3 yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, maka badan itu terkait dengan Mahkamah Konstitusi juga yang tadi saya katakan gitu ya. Kemudian yang kedua disebutkan harus dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak. Nah, para sahabat, kalau kita melihat berarti badan khusus yang akan menyelesaikan perselisihan tentang pilkada harus dibentuk sebelum pemilihan kepala daerah di bulan November 2024. Karena kalau belum dibentuk ini bisa berimplikasi kepada pertanyaan yang cukup maha dahsyat. Apakah MK masih berwenang? Sementara undang-undangnya bilang sebelum pemilihan bersama itu harus dibentuk badan khusus yang akan menyelesaikan perselisihan tentang pemilihan umum. Oke para sahabat sekalian, bahkan di dalam pasal 157 ayat 3-nya disebutkan perkara perselisihan pilkada. Gitu ya. Sebelum dibentuknya badan khusus itu akan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Sampai kapan? Sampai dibentuknya badan khusus, badan peradilan khusus. Sementara badan peradilan khusus itu disebutkan harus sudah dibentuk sejak sebelum pelaksanaan pemilu atau pilkada bersama. Dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi itu dia punya 4 kewenangan yang diatur pasal 24C ayat 1 dan 1 tambahan kewenangan yang bersifat sementara yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada, yaitu pasal 157 ayat 3 khususnya gitu ya. Jadi kalau sudah badan khusus maka dilepas atau dikembalikan kepada badan peradilan yang bersifat khusus. Nah, kemudian satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yang saya kira diatur dalam pasal 24 ayat 2
bahwa MK wajib memberikan putusan dan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden, yang itu diatur dalam pasal 7 gitu ya, Undang-Undang Dasar 45 ya, 7A ya, skema tentang pemakjulan. Jadi itu kewajiban dari Mahkamah Konstitusi gitu ya. Para sahabat sekalian, ada beberapa pergeseran paradigma terkait dengan organ di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Terkait dengan, kan Mahkamah Konstitusi itu isinya 9 hakim ya. Hakim 9 itu yang ditetapkan oleh presiden, diajukan masing-masing 3 orang dari Mahkamah Agung, 3 orang dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh presiden gitu ya. Nah, ada perubahan skema maksud saya tadi adalah terkait dengan masalah pimpinannya. Kalau dulu pertama kali bahwa pimpinan MK itu 3 tahun. Ketika terjadi perubahan Undang-Undang MK, berubah lagi menjadi 2 tahun, 6 bulan. Dan terakhir, sekarang masa jabatan pimpinan MK adalah 5 tahun. Jadi panjang para sahabat. Dan kemudian yang kedua adalah terkait dengan kedudukan hakim konstitusi yang jabatannya 5 tahun dan dapat dipilih kembali, berarti 2 periode paling lama menjadi 10 tahun kalau dihitung tahun. Nah sekarang kemudian pasal tentang itu, kalau tidak salah pasal 22 itu dinyatakan dicabut. Dan kemudian hakim MK dapat diberhentikan apabila telah mencapai usia 70 tahun. Maka terjadi juga perubahan skema yang tadinya jabatan hakim konstitusi itu adalah menggunakan periodisasi, 1 periode 5 tahun, paling banyak 2 periode. Nah sekarang masa jabatan hakim konstitusi menjadi 5 tahun. Para sahabat sekalian, memang dalam formulasi ketatanegaraan kita bermacam-macam. Ada yang diatur dalam undang-undang gitu ya, seperti MK. Kemudian juga ada lagi yang namanya komisi yudisial, setengah-setengah ya, Komnas HAM termasuk. Ada juga yang diatur di dalam peraturan internalnya masing-masing. Peraturan internalnya masing-masing seperti DPR misalnya dalam tata tertibnya, MPR juga sama dalam tata tertibnya, 5 tahun 5 tahun. Karena memang reasoningnya kenapa DPR 5 tahun, saya kira dalam tatib sangat bisa dipahami karena selalu berhubungan dengan presiden dalam rangka pelaksanaan fungsi wewenang dan tugasnya. Karena presiden 5 tahun maka DPR juga 5 tahun begitu. Nah, kalau presiden gimana? Presiden diatur dalam konstitusi. Sesungguhnya masa jabatan presiden itu tidak hanya dalam rangka jabatannya saja, tetapi terkait dengan sistem pemerintahan. Karena dalam sistem pemerintahan presidensil, masa jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan harus fix, atau disebutnya fix system, karena dia tidak bisa dijatuhkan kecuali terjadi pelanggaran hukum terhadap presiden. Nah, para sahabat sekalian, saya kira itu yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan tetap waras berpikir untuk bangsa. Nanti kita akan melihat beberapa hal catatan dari penjelasan tadi, kita akan jelaskan dan kupas secara detail masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat.